Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan nge-review lagi manhwa yang lagi seru-serunya banget nih menurut gue ya. Sangat seru, yang sangat populer juga, yang berjudul Reincarnation of Suicide The Battle God chapter yang ke-91. Yang dimana nanti ke-91 ini kita udah dapat ada bayang-bayangnya ya, yang dimana si Ziper ya. Jadi MC yang berada di manhwa ini atau di dunia manhwa ini namanya Ziper guys, yang dia ini udah mencapai wujud naganya nih ya, meskipun belum sampai 100%. Nah, beberapa persen aja, itu 20% atau 30%, gue nggak tahu ya. Itu udah hampir meratakan seluruh musuh-musuhnya ya, dengan sekali tebasan sihir cahayanya itu. Nah, setelah Ziper mendapat kekuatan itu, dan di chapter 91 ini kita udah lihat ya, kita bahas 90, review sebentar aja, yang dimana Ziper udah menjadi orang yang terkenal lah ya, yang dalam artian terkenal itu dia sudah dianggap sebagai titisan atau apa ya, kalau orang menyebutnya dari dewi mereka lah ya, yang dijadiin, yang dibekali, ibaratnya yang ditunjuk untuk melindungi dunia. Nah, jadi Ziper itu salah satunya dianggap seperti itu oleh manusia di dunia Battle God ini yang seru di sini guys, yang dimana partinya udah mulai terkumpul ya. Kita lihat juga di chapter 91 ini kita akan melihat berbagai pertarungan lanjutnya, pertarungan lagi Ziper, tapi kita terungkap di akhir chapter kemarin itu kita bisa ngelihat ya, ketua dari penyembah si Demon God sudah nunjukin muka-mukanya nih ya, udah nggak perlu topeng, apalagi udah ada naga emas. Wah, ternyata ada naga emas di kerajaannya ya. Tapi kita nggak tahu guys, naga emas ini apakah dia akan menjadi musuhnya Ziper atau dia hanya melindungi kerajaannya sendiri, biasa gitu. Dari kelihatan dari tampangnya sih, kemungkinan dia bakalan menjadi musuh ya, karena kalau kita lihat emang dia melindungi kerajaan. Kalau dia emang royal sama kerajaan, biasanya dia pun akan melindungi keluarga kerajaan biasanya itu, karena kan mungkin kerajaan dan keluarga kerajaan bagi dia penting untuk dilindungi. Tapi nggak kemungkinan juga dia bisa jadi partner dari MC kita, tapi itu sangat-sangat kecil ya guys, karena di kerajaan itu pun si ketua Demon God itu, kalian bisa lihat setiap bawahnya itu selalu atau disuruh menelan satu cacing ya, atau ular kecil gitu, cacing yang berbentuk, yang dimana biar si pengikutnya itu nggak ada yang berkhianat. Jadi sewaktu-waktu kalau dia pengen berkhianat bisa diledakin dari jauh ya oleh MC God. Nah, di sini kita akan memasuki perseteruan yang lebih epic lagi ya. Yang kemarin itu kita udah ngelihat, meskipun si Ziper ini belum sampai full pertarungan ya, beda sama chapter sebelumnya, karena di sini lebih ketunjukin kerjasama party guys, kerjasama party antara Ziper dan teman-temannya yang lain yang dia kumpulin. Tapi menurut gue sih ini kerjasama yang epic ya, mas gue. Proses dari si Ziper ini nemuin partner-partnernya itu nggak semudah itu guys, dan nggak langsung nggak langsung singkat. Tapi di setiap karakternya itu dikasih tahu clue-cluenya, maksudnya dikasih tahu clue-cluenya, entah itu percaya atau dengan si Ziper atau enggaknya. Kalian bisa baca sendiri chapter, kalau kelewatan kalian bisa cek video gue sendiri. Nah, di sini kita akan ngelihat lagi apakah dia belum lagi ya ketemu partnernya lagi ya, baru beberapa sih ketemu partnernya, karena timnya itu banyak guys di masa depan yang lalu ya. Dulu ini kan dia kan cerita reinkarnasi nih. Kalau kalian yang belum tahu, Ziper ini jadi reinkarnasi guys, reinkarnasi dari masa depan. Di masa depan dia itu ternyata dewa, entah itu iblis atau demon god, itu ternyata kerjasama. Dalam artian mereka ini yang ada di dunia manhwa si Ziper ini cuman dianggap mainan, manusia itu cuman dianggap mainan sama dia ya. Makanya ketika Ziper tahu, dia langsung kayak apa ya, kayak kaget dah.
kayak kaget dan seharusnya dia umat manusia percaya banget sama dewa dewi, tapi ternyata dia semua teman-temannya yang selama ini berjuang cuman dianggap permainan. Kasihan sih emang. Tapi nah dari situlah ada salah satu dewi yang baik sama Jiper ya, maksudnya yang masih peduli, ngasih kesempatan. Sebenarnya bukan dewi sih ya, dia itu juga kayak bawahan dari para dewa, ditunjuk untuk dikasih pilihan sama Jiper untuk membalas dendam sama dia pada ya. Nah kalau menurut dia pada mungkin manusia nggak akan bisa guys, karena ya sekuat-kuat manusia ya nggak akan bisa melampaui dewa. Dia berpikir gitu, makanya si Jiper ini dikasih kesempatan. Dan si Jiper ini karakter yang seru, yang bikin para dewa terhibur. Jadi mereka ini dianggap mainan, makanya dikasih kesempatan untuk balik ke masa lalu buat ngerubah semuanya. Nah tapi Jiper ini balik sendiri-sendiri, dia pengen ngumpulin teman-teman buat ngelawan para dewa atau demon god yang udah nganggap manusia itu mainan. Ini sebenarnya cerita ini kayak apa namanya, sejarah Yunani ya, tentang para dewa yang dihianati dan lain-lain. Tapi versi manhwa ini sedikit berbeda guys ya. Maksudnya mungkin dari pernamaan dewa, terus dari keturunan juga ya. Kalau itu manusia setengah dewa, kalau ini emang benar-benar manusia. Tapi ada clue dari beberapa spoiler kalau Jiper ini turunan dari dewa ya. Maksudnya apa ya, kayak ada darah dewa di dalamnya. Tapi kita nggak tahu sih apakah itu benar atau bohong, atau itu hanya kadang-kadang ada. Tapi kalau kita lihat ya, manusia itu nggak bisa melampaui dewa, tapi dia bisa melampaui dewa karena ada darah dari dewa. Sebenarnya masuk akal sih seperti itu, yaitu mungkin dari angkapan penganut atau yang percaya sama dewa. Jadi begitu. Nah di 91 ini nanti kita akan ngelihat pertarungannya udah selesai ya. Mungkin dia akan ke misi selanjutnya nih di chapter 91. Karena di sini pun nggak ada novelnya ya guys. Ini asli emang manhwa itu emang berbentuk komik. Jadi nggak akan sulit kita untuk spoiler apa lagi tebak-tebakan. Tapi kalau gue lihat ini bakalan mengarah ke misi selanjutnya ya. Karena kan dia juga udah janji buat ngebunuh seluruh naga. Nah dia udah dapat 2 jantung naga di dalam ini, berarti masih ada sisa ya. Tapi nggak tahu nih apakah masih ada naganya atau belum. Tapi di sini partinya juga udah pada terkumpul. Yang racun itu yang di chapter sebelumnya itu salah satu party dia nih. Tapi sepertinya itu yang si racun itu belum mau ketemu sama Jiper, makanya agak sulit untuk ngumpulin lagi. Nah kedepannya mungkin kita akan melihat pertarungan epic lagi nih ya. Mode tempur si Jiper ini dengan mode naganya nih. Nah ini naga berapa persen nggak tahu ya, gue lupa. Pokoknya segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian mau cek review manhwa lainnya, bisa cek di playlist YouTube gue, subscribe dan follow IG gue serta TikTok gue. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.